Shalom jemaat, ingin menyapa bagaimana liburan lebarannya Bapak Ibu. Baik, ya saya berharap semuanya dalam keadaan baik dan senang pagi hari ini bisa melihat wajah-wajah yang bersuka cita. Amin Bapak Ibu. Ya saya senang hari ini kita bisa full, penuh. Bapak Ibu sudah pulang dari liburan, ada yang mungkin liburan dari rumah. Saya berharap dan berdoa supaya liburan kali ini juga menjadi berkat buat kita mempererat tali persaudaraan dengan keluarga besar kita dan saya berdoa supaya Tuhan juga beracara di dalam keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah ngomong soal liburan Bapak Ibu, saya juga sempat berlibur selama Lebaran saya bersama dengan keluarga juga dengan adik sepupu saya pagi hari ini ada di tempat ini. Kami berlibur dan kami berencana untuk ke satu pulau untuk namanya Nusa Penida yang ada di antara Bali dan Lombok. Dan kami rencananya awalnya, rencana tuh pengen mencoba aktivitas baru yaitu namanya snorkeling Bapak Ibu. Nah kami sudah excited ya karena wah pertama kali nih pengalaman seumur hidup nih pertama kali rasanya kayak apa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian kami sudah pesan tiket kapal, ada pemandunya juga dan pada waktu sampai ke pelabuhan mau nyebrang ternyata kami baru tahu kapalnya itu tidak ada Bapak Ibu. Jadi kita sudah sampai sebelum 7:30 pagi ternyata kapalnya yang tidak ada. Panjang singkat cerita kapal baru berangkat 8:30 lebih. 8:30 lebih dan kami jadi terlambat lebih dari 1 jam. Begitu sampai kami dijemput oleh sopir yang juga merupakan guide kami. Lalu kita bilang, oh ini agendanya begini. Dan dia bilang, oh iya Pak, nanti ada acara snorkeling dan segala macam. Lalu dia berkata, Pak, cuman ini snorkelingnya itu harus dilakukan jam 2 siang. Artinya Bapak harus ada di tempat sebelum 1:30. Oke, kita pikir baik-baik aja ya. Masih jam 9:30, mendekati jam 10 Bapak Ibu. Dan kita masih ada beberapa tempat yang kita kunjungi. Saya pikir sampai situ baik-baik saja Bapak Ibu. Wah ini mantep ini, walaupun telat 1 jam masih keburu nih. Bapak Ibu, ternyata saya baru tahu, ternyata pulau itu enggak sekecil yang kami kira. Dan tempat yang kami harus kunjungi sebelumnya, itu ternyata dari ujung barat ke ujung timur Bapak Ibu. Jadi ujung barat dulu, terus ujung timur, terus baru balik lagi gitu. Dan kami begitu jalan, begitu menjalani baru kaget. Ternyata perjalanannya lebih banyak bukan di pantainya, tapi malah di dalam mobil. Perjalanannya jauh sekali Bapak Ibu. Dan akhirnya guide-nya bilang begini, Pak, kayaknya sulit ini untuk bisa snorkeling. Kenapa? Karena Bapak harus snorkelingnya di tempat kita kembali, di dekat pelabuhan. Dia bilang, andai kata, dia bilang, kalau Bapak snorkelingnya di pagi hari, masih bisa kita snorkeling dulu, terus baru pergi ke arah timur, terus kemudian balik lagi gitu. Ya, saudara, apa boleh buat, kita sudah beli dari travel, ternyata urutannya harus begitu, urutannya harus paling belakang, saudara. Jadinya akhirnya terpaksa snorkelingnya harus ditunda lagi, jadi belum sempat melakukan. Karena apa Bapak Ibu? Karena urutannya salah, urutannya keliru. Nah berapa banyak dalam kehidupan Bapak Ibu, kita seringkali juga tidak bisa menikmati banyak hal karena urutannya salah. Bukan hal-hal yang salah yang kita kejar, tapi urutannya yang salah. Bapak Ibu kalau pernah melihat ilustrasi ini, saya percaya Bapak Ibu ngerti yang namanya pentingnya urutan yang benar Bapak Ibu. Silakan ditampilkan gambarnya. Nah percayakah Bapak Ibu bahwa gambar di kiri dan di kanan itu memiliki barang yang sama persis Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan ada batu-batu besar yang licin, ada batu-batu yang lebih kecil, ada kerikil-kerikil yang kecil, kemudian ada pasir.
Percaya nggak Bapak Ibu, kalau kiri dan kanan itu jumlahnya sama persis Bapak Ibu? Jumlahnya sama persis Bapak Ibu. Tapi kenapa yang di satu sisi sampai meluber keluar, tidak bisa masuk. Sedangkan yang satunya semuanya bisa masuk di dalam tempat yang sama. Jawabannya adalah urutan sangat menentukan. Untuk bisa mencapai gambar yang satunya, batu harus masuk duluan Bapak Ibu. Yang besar-besar harus masuk duluan, terus yang lebih kecil, kerikil, terus baru pasirnya yang terakhir Bapak Ibu. Apa yang terjadi kalau kita masukkan dengan urutan yang terbalik, akhirnya seperti gambar yang satunya Bapak Ibu. Pasirnya udah masuk semua, kemudian batu-batu besar tidak bisa masuk memenuhi, akhirnya terpaksa harus ada di luar. Akhirnya banyak rongga-rongga udara yang tersisa, sehingga tidak semua barang bisa masuk. Nah, kurang lebih itulah ilustrasinya. Kenapa pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang urutan yang benar, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama buka ayat kita. Bulan ini di dalam Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Mari kita kembali kepada teks bacaan kita bersama-sama. Bolehkah saya minta kita untuk bersama-sama membacanya? Yang laki-laki kita membaca yang pertama, yang ganjil 37 dan 39. Nanti saya minta para ibu-ibu, para wanita, para adik-adik wanita untuk bisa membaca ayat yang genap. Siap ya Bapak Ibu ya? Siap? Yang laki belum kedengaran suaranya. Siap Bapak-Bapak? Siap ya? Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37 sampai 40. Ayo yang laki-laki terlebih dahulu ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Ayat 38, yang wanita, 1, 2, 3. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang laki-laki, yang 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan Yesus diberikan sebuah pertanyaan untuk menjebak dia. Dia menjawab perintah apa yang paling penting. Dia sampaikan dua perintah yang utama. Tapi menarik sekali dia sampaikan dengan sebuah urutan yang kita baca barusan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, hari-hari ini saya mau katakan begini, kenapa urutan itu begitu penting? Saya percaya bahwa hari-hari ini masalah banyak orang itu bukan kurangnya kasih Bapak Ibu. Tetapi bicara soal salah urutan kasih. Maksudnya, saat Tuhan jadi yang terutama, kita itu tidak dipaksa untuk mengasihi, tapi kita justru dimampukan untuk mengasihi Bapak Ibu. Saya ulangi ya, masalah banyak orang hari-hari ini bukan kurang kasih, tapi salah urutan kasihnya. Saat Tuhan jadi yang terutama, yang pertama, kita tidak dipaksa, tidak dituntut untuk mengasihi. Tapi kita justru dimampukan untuk mengasihi. Mungkin Bapak Ibu mulai berpikir, adik-adik mulai berpikir, ya kenapa ya? Kok harus mulai dari Tuhan? Kenapa kok Matius 22 ayat 37 dengan spesifik? Dia tidak berkata kasihilah sesamamu dan jangan lupa kasihi Tuhan. Tapi secara spesifik Tuhan bilang, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Kenapa? Karena urutan itu ternyata sangat menentukan Bapak Ibu.
tantangan zaman sekarang Bapak Ibu, kita ngomong di 2026, itu bukan sekali lagi bukan tentang kurang kasih, saudara. Tapi namanya urutan yang keliru. Karena tantangan zaman sekarang adalah namanya self-love. Apa itu self-love? Mengasihi diri sendiri. Mari kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Ini adalah sebuah warning, sebuah peringatan dari Rasul Paulus. Ayat 1 katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Coba Bapak Ibu, hari-hari ini rasanya dunia kita makin sulit nggak? Semuanya masalah demi masalah, 2026 makin lama makin meningkat, saudara ya. Nah, tapi apa yang melatar belakangi semua itu? Ayat 2 dikatakan begini, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Tidak dikatakan manusia akan kehilangan kasih, tapi persoalannya adalah manusia akan mencintai siapa? Dirinya sendiri. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan jadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Bapak Ibu lihat fenomena ini hari-hari ini. Ayat 3 lanjutannya, silakan. Tidak tahu mengasihi, tidak tahu berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, saudara saya bilang, makanya yang pertama kali kenapa kita jatuh dalam dosa? Karena kita manusia menuruti hawa nafsu. Bukan Adam nafsu Bapak Ibu ya. Hawa nafsu katanya, guyonan Bapak Ibu ya. Tidak ada hubungannya sama itu saudara ya. Bukan seperti itu. Tapi kepentingan diri menjadi yang paling utama. Itulah tantangannya. Kalau kita lihat, bandingkan dua ayat yang barusan kita baca di dalam Matius 22 ayat 37-40 dan 2 Timotius, kita bisa lihat perbandingannya. Kalau kita bicara urutan kasih, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kasihilah Tuhan dulu. Begitu kamu ngasihi Tuhan, kita bisa dan mampu untuk ngasihi sesama. Itu yang firman Tuhan ajarkan. Tetapi kalau dunia mulai dari mengasihi diri, kemudian menjadi mengasihi dunia ini. Bicara soal arah kasih. Kalau kita bicara tentang yang diajarkan di dalam Matius 22, dikatakan bahwa kasih itu memberi, arahnya keluar. Di dalam 2 Timotius kalau kita baca, semua hal yang dilakukan, fokusnya adalah ke dalam. Fokusnya adalah untuk mengambil, bukan memberi. Jadi kalau kita bicara hasil di dalam Matius 22 adalah kita mengalami yang namanya hidup dan hukum Tuhan itu terpenuhi. Tapi kalau kita baca dalam 2 Timotius 3, itu akan mengakibatkan namanya kehancuran relasi dan moral. Tentu kalau kita melihat ini, kita bisa menyimpulkan, kalau kita ngomongin kondisi rohani, pada saat kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu, itu yang disebut dengan kondisi rohani yang sehat. Sementara kalau kita baca di dalam 2 Timotius 3, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kondisi rohani ini adalah kondisi rohani ibadah tanpa kuasa. Sama-sama katakan ibadah tanpa kuasa.
Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa kalau Bapak Ibu sekilas baca di dalam dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9, masalah utamanya Bapak Ibu bukan perilakunya Bapak Ibu. Ya, tadi kita baca urutannya, ada begitu banyak hal-hal, tidak suka berdamai, suka mendengki. Seolah-olah yang jadi masalah adalah perilakunya. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa itu bukan masalah perilaku, tetapi masalah urutan. Karena semua daftar dosa yang ada di sana, disebutkan di sana, sebenarnya bicara tentang gejala. Sama-sama katakan gejala, bukan akarnya. Bapak Ibu, kalau anak kita sakit, panas gitu ya, kita tahu bahwa panasnya itu bukan akar dari masalahnya. Oh, pasti ada sesuatu yang menyebabkan panas. Jadi kita tidak serta-merta, ayo didinginkan, dibuka bajunya saja, atau dikasih es batu gitu ya, kita berharap turun panas. Atau lebih ekstrim mungkin Bapak Ibu ya, dimasukkan kulkas saja gitu ya mungkin ya. Kalau memang masalahnya adalah panasnya. Tapi masalah panas adalah gejalanya. Yang ditampilkan di dalam 2 Timotius 3 itu, perilaku-perilaku itu yang disebutkan tadi bukan masalahnya, tetapi gejalanya. Akar masalahnya adalah kasih dengan urutan yang salah Bapak Ibu. Karena yang jadi urutan pertama adalah namanya self-love. Atau mengasihi diri sendiri Bapak Ibu. Sepertinya Bapak Ibu mungkin kita baca kayaknya sepele ya Pak ya. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Yang satunya dikatakan manusia mengasihi dirinya sendiri. Sama-sama ada kata kasih. Sama-sama ada cintanya. Tetapi ini bukan sekedar beda Bapak Ibu. Tapi ini menukar posisi Tuhan dengan kita sendiri. Kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 5, ayat selanjutnya. Rasul Paulus mengatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya tahu nggak Bapak Ibu? Pada dasarnya, pada intinya, pada pokoknya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhi mereka itu. Jadi ini jenis ibadah yang Rasul Paulus peringatkan. Sangat amat mungkin Bapak Ibu, bahwa kita bisa mempunyai urutan yang salah dalam mengasihi. Dan semua aktivitas rohani kita, kegiatan agama kita, bisa tetap jalan normal Bapak Ibu. Bisa tetap datang beribadah, bisa tetap melayani, bahkan mungkin sebagai seorang hamba Tuhan, bisa berkhotbah Bapak Ibu. Tapi urutannya sebetulnya salah semua, saudara. Hari-hari ini dunia sedang mengalami yang namanya tantangan di mana orang mengasihi dirinya sendiri. Itu yang jadi ukuran kasih Bapak Ibu. Standar kebenarannya bukan standar kebenaran Tuhan, tapi standar diri kita sendiri. Saya kalau perhatikan di banyak negara barat, di Eropa sebagai contoh, mereka itu sangat peduli sama hewan peliharaan, sama binatang. Jadi di ruang publik sangat tidak asing kalau kita berpergian gitu ya, di kereta, di bis gitu, anjingnya ikut gitu ya, kucingnya ikut gitu tuh adalah sesuatu hal yang lumrah, yang biasa Bapak Ibu. Jadi mereka sangat-sangat sangat sayang, sangat menghargai namanya hewan peliharaan. Bahkan mereka punya pasal-pasal di dalam pemerintahan, aturan, di mana kalau orang menyiksa binatang, itu hukumannya hukuman berat, hukuman pidana Bapak Ibu. Nggak usah menyiksa lah, menelantarkan Bapak Ibu.
Menelantarkan binatang itu seperti kayak hukumannya hukuman pidana. Belas kasihannya tinggi sekali ya Bapak Ibu. Baik ya Bapak Ibu ya. Dan saya lihat itu luar biasa. Tapi menariknya di negara-negara barat juga kita lihat bagaimana mereka begitu bisa sayang banget sama binatang sebagai contoh. Tetapi mereka mengizinkan yang namanya praktik aborsi dengan masif. Membunuh binatang sangat tidak oke. Tapi membunuh manusia sangat-sangat oke. Karena itu adalah pilihan wanita, pilihan perempuan. Nah Bapak Ibu, sepertinya mirip ya. Tapi geser sedikit, begitu yang jadi kebenaran, bukan mengasihi Tuhan terlebih dahulu, bisa masuk ke area yang sangat berbahaya. Ya, janin yang ada di dalam kandungan itu dianggap sebagai pilihan dari yang hamil Bapak Ibu. Jadi kalau bunuh nggak apa-apa. Tapi kalau binatang masuk penjara. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah itu yang disebut dengan mengasihi Tuhan? Saya tidak sedang berkata bahwa oh kita boleh kejam sama binatang. Itu nggak boleh Bapak Ibu ya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita kasih Tuhan, kasih sesama. Itu dengan urutan yang sangat jelas. Karena sekali lagi kalau kita urutannya kita balik, mulai dengan diri kita, semuanya menjadi sesuatu yang berantakan Bapak Ibu. Jadi saya hari ini tidak berkata kita nggak boleh sukses. Mau sukses itu enggak salah Bapak Ibu. Saya percaya kita mau punya uang lebih banyak, itu enggak salah. Kita mau relasi yang lebih banyak, yang lebih baik, tidak salah. Yang salah, kalau itu menjadi urutan pertama dalam hidup kita Bapak Ibu. Amin. Ngejar kesuksesan, boleh enggak Pastor? Boleh. Kerja keras supaya bisa mencukupi keluarga dengan lebih, bisa kasih pendidikan lebih baik. Boleh enggak? Boleh, boleh banget. Yang kita ingin renungkan pagi hari bersama-sama, yang Rasul Paulus peringatkan, bukan soal mengejar itu, tapi bagaimana urutannya di dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaannya adalah begini Bapak Ibu pagi hari ini. Kalau begitu Pastor, apa sebenarnya arti dari mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita, Bapak Ibu? Saya percaya mengasihi Tuhan dengan segenap hati bukan tentang aktivitas rohani, tetapi tentang posisi hati. Tentang apa Bapak Ibu? Posisi hati Bapak Ibu. Ini bicara tentang tinggal di dalam Tuhan dan keintiman. Saya pada waktu mempersiapkan ini saya coba merenungkan betul. Tuhan kira-kira apa ya? Kalau disebut mengasihi Tuhan, yang nomor satu yang harus ada itu apa ya? Saya berpikir, apakah kalau saya pelayanan lebih banyak, apakah itu mengasihi Tuhan? Bisa jadi, tapi belum tentu. Apakah kalau saya berkorban dengan buat orang lain, apakah itu mengasihi Tuhan? Bisa jadi, tapi belum tentu. Apa yang pasti definisi dari mengasihi Tuhan? Saya coba cari dan saya temukan di dalam Yohanes, saudara. Yang pertama dalam Yohanes ada 2 ayat yang saya ingin baca, Yohanes 14 ayat 21 dan Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Yohanes 14 ayat 21 berkata begini, ini jelas sekali Tuhan yang bilang ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, mari kita baca sama-sama, dialah yang mengasihi aku. Wow, definisinya jelas banget ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jelas sekali bukan aktivitas rohani, tapi bicara soal
memegang perintah dan melakukan. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Ini bicara soal keintiman, soal kedekatan Bapak Ibu. Lalu kalau kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 9 dan 10, bicara pokok anggur yang benar, Tuhan Yesus juga mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Menarik ya, perintah pertama adalah tinggal di dalam kasihnya. Jadi mengasihi Tuhan nomor satu Bapak Ibu. Tinggallah dalam kasihnya. Dan bagaimana caranya? Ayat 10 selanjutnya menjelaskan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Jadi tinggal itu berkaitan erat sama ketaatan Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju Bapak Ibu? Bukan cuma sekedar setuju, saya ya Tuhan itu perintah yang bagus. Tetapi firman Tuhan katakan pada saat kita taat menuruti, kita sedang tinggal di dalam kasihnya Bapak Ibu. Sangat-sangat penting. Saudara. Nah sekali lagi saya coba renungkan, kenapa ya Tuhan? Kenapa mengasihi Tuhan itu tidak identik sama bahkan penginjilan, bahkan karunia-karunia roh. Karena sekali lagi semua yang kita lakukan, aktivitas rohani kita, itu adalah buahnya Bapak Ibu. Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, apakah kita akan mengasihi sesama kita? Ya, itu adalah buahnya. Apakah kita akan berkorban untuk orang lain? Itu adalah buahnya Bapak Ibu. Apakah kita akan melayani satu sama lain? Itu adalah buahnya. Tetapi akarnya bukan itu. Akarnya adalah mengasihi Tuhan. Ini saya simpulkan dalam definisi saya simpulkan dari dua ayat tadi ya, Yohanes 14 dan Yohanes 15. Mengasihi Tuhan menurut saya sama dengan, mari kita baca sama-sama ya. Oh yang sebelumnya, mengasihi Tuhan adalah tinggal dekat dengan Dia sampai hati kita selaras dengan kehendaknya. Yuk kita baca sama-sama ya. Mengasihi Tuhan sama dengan tinggal dekat dengan Dia sampai hati kita selaras dengan kehendaknya. Jadi kalau Bapak Ibu baca di dalam Yohanes 14 dan 15, bukan cuma soal kamu harus lakukan ini ya, kamu harus lakukan ini ya, ikuti perintahku ya. Tadi kita baca bahwa kalau kita taat, Dia akan menyatakan diri. Dan Dia akan tinggal bersama-sama dengan kita. Nah apa maksudnya ini saudara? Saya kasih gambaran seperti ini. Ini bicara bukan sekedar kita taat atau menuruti. Tetapi kita memutuskan untuk taat dengan sikap yang benar. Sama-sama katakan, dengan sikap yang benar. Bapak Ibu kalau sedang menyuruh anak Anda untuk melakukan sesuatu, bisa enggak anak Anda untuk menuruti Bapak Ibu, semua dituruti tapi dengan sikap yang salah? Bisa enggak? Beresin kamarmu. Dia bereskan, tapi sambil merengut gitu ya. Ini lagi. Betul enggak Bapak Ibu? Betul enggak Bapak? Ayo, begitu bangun harus beresin ranjang, harus beresin kamar gitu. Ya, gitu kan. Nah, apakah ketaatan seperti itu yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan Bapak Ibu? Tuhan pingin, tadi definisinya adalah kita untuk tinggal dekat dengan Dia, sampai hati kita selaras dengan kehendaknya.
Itu bicara kita nurut bukan karena terpaksa Bapak Ibu. Tapi karena kita nurut, karena kita kepingin menyenangkan dia. Ya Bapak Ibu, saya percaya kalau Bapak Ibu suruh anak Anda untuk gosok gigi sebelum tidur gitu ya. Terus dia dengan senang hati lakukan gitu ya. Sudah gosok gigi belum? Sudah. Kenapa kamu gosok gigi? Ya supaya giginya sehat, supaya bersih, tidak punya penyakit apa-apa. Wah, ini nangkep hati orang tua nih. Paham nggak? Dia disuruh gosok gigi bukan hanya untuk sekedar nurut, tapi dia ngerti tujuannya apa. Disuruh bersih-bersih kamar, dia tidak sambil marah-marah gitu ya. Ya udah, yang penting biar nanti dituruti gitu. Tetapi dia ngerti bahwa itu membangun disiplinnya, dia tahu bahwa orang tuanya merencanakan masa depan yang lebih baik. Nah, itu namanya selaras dengan kehendak orang tua, Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Dan saya percaya Bapak Ibu di sini rindu Bapak Ibu, anak-anak Anda taat, bukan cuma sekedar taat, tapi betul-betul punya hati kita Bapak Ibu. Betul ya? Kenapa kita memberi perintah? Karena kita mengasihi mereka Bapak Ibu. Begitu juga dengan Tuhan Bapak Ibu. Jadi dia mau supaya kita ini semakin dekat dengan dia sampai kita betul-betul tahu kenapa kita melakukan ini. Kenapa saya mau taat? Kenapa saya menuruti Tuhan? Jadi saya simpulkan bahwa mengasihi Tuhan itu adalah ketaatan yang natural. Bukan terpaksa taat, saudara. Mengasihi Tuhan definisinya adalah taat dengan natural, saudara. Karena memang saya juga kepingin, saudara. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini, kalau kita baca firman Tuhan, kita dengar Tuhan perintahkan ini, Tuhan perintahkan itu. Pagi hari ini saya berdoa supaya setiap dari kita bisa punya kerinduan. Tuhan, saya mau belajar apapun yang firman Tuhan katakan. Apapun yang kebenaran katakan. Ajari saya punya hati untuk mau nurut. Bukan sekedar luarnya nurut Bapak Ibu ya. Luarnya nurut. Tapi sebetulnya itu adalah sebuah pemberontakan. Atau kita sedang mencoba untuk bertransaksi dengan Tuhan. Tapi Tuhan kepingin supaya kita ini bisa nurut dari kerelaan hati kita. Dan saya percaya kalau kita punya hati yang seperti itu, Tuhan menganggap kita sebagai anak-anak yang beranjak dewasa, Bapak Ibu. Amin. Dan orang-orang yang beranjak dewasa, itu bisa dipercayakan lebih banyak hal dalam kehidupan. Saya minta tim Praise and Worship bisa kembali ke atas. Setuju ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu kalau di rumah punya anak-anak beberapa gitu ya, kemudian Anda menitipkan anak-anak Anda ya untuk misalkan Bu Ana ya, saya kasih contoh anaknya dari besar sampai kecil sudah ada ya. Saya titipkan sama yang paling besar gitu. Harapan dari seorang tua adalah pada waktu memberi perintah, perintah itu bukan menjadi sesuatu yang terpaksa, betul ya? Tapi dia betul-betul mengerti, saya mau jaga adik-adik saya. Karena ini memang penting. Karena ini memang menyenangkan orang tua saya. Attitude seperti itu, sikap seperti itu yang membuat kita bisa mempercayakan lebih banyak hal kepada anak kita. Dan pagi hari ini Tuhan juga rindu untuk mempercayakan lebih banyak hal dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan kita elevate. Supaya kehidupan kita level up. Supaya kita bisa semakin memancarkan terang Tuhan dimanapun kita berada. Pagi hari ini saya mau tutup dengan beberapa check up ya Bapak Ibu ya. Beberapa hal. Pagi hari ini untuk kita renungkan. Kalau begitu, apa saja yang saya bisa cek dalam kehidupan saya untuk betul-betul mengerti apakah saya benar-benar sudah mengasihi Tuhan. Ya, ini kita catat untuk diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya.
Jangan diukur untuk orang lain. Ya, wah orang ini belum ini. Ini poin nomor 1 belum nih, poin nomor 2 belum nih, poin nomor 3 ini untuk kita sendiri semua ya. Bapak Ibu ya, setuju? Setuju Bapak Ibu ya? Ini untuk kita sendiri. Oke, nomor 1 Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu. Check up yang pertama, siap? Yang pertama adalah apa yang paling kita takuti untuk kehilangan dalam hidupmu? Ketakutan terbesar kita menunjukkan siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Ada orang yang bangun hidupnya, semuanya berporoskan semuanya pada yang namanya uang, Bapak Ibu. Sekali lagi saya bilang, nggak ada yang salah dengan bertambah uang, saudara. Dipercayakan Tuhan juga orang-orang yang mengasihi Tuhan dipercayakan dengan mengelola lebih banyak harta, saudara. Tapi pertanyaannya, apa yang paling kita takuti untuk kehilangan? Andai kata Bapak Ibu, kalau deposito kita tiba-tiba hilang, harta kita, tabungan kita hilang, apakah itu yang paling kita takutkan? Bagaimana kita tahu? Pertanyaannya apa yang paling kita pertahankan Bapak Ibu? Firman Tuhan dengan jelas, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ada orang yang membangun hidupnya dengan namanya status sosial. Bagaimana saya dipandang orang, itu nomor 1. Jangan sampai kehilangan gengsi, jangan sampai kelihatan lemah, jangan sampai kelihatan saya nggak punya gitu. Status sosial menjadi yang paling dipertahankan. Ada juga hal-hal lain, karir, pekerjaan, keluarga bahkan. Semua hal yang saya sebutkan adalah hal yang baik sebetulnya, saudara. Tapi pagi hari ini saya mau ajak kita untuk renungkan. Kalau hal-hal yang baik itu semua, saudara, itu adalah yang paling kita takutkan untuk kehilangan. Kita harus cek dan recheck pagi hari ini. Kita mau datang pada Tuhan. Tuhan, hatiku tidak benar. Aku masih kelihatan beribadah. Aku masih sepertinya beragama. Tapi 2 Timotius katakan bahwa semuanya itu dipungkiri kuasanya, saudara. Nggak ada gunanya sama sekali, saudara. Nggak ada efektifnya sama sekali. Amin. Amin atau aduh gitu ya. Aduh gitu ya. Kena banget gitu. Yang kedua, apa hal yang menjadi pengejaran kita yang utama? Apa yang paling kita kejar? Apa yang memicu emosi yang paling kuat? Apakah tanpa kita sadari kita sering mudah marah kalau kita sedang dihina, diremehkan orang? Berarti sebetulnya pengejaran kita adalah pengakuan diri, penghargaan. Atau mungkin kita iri, diam-diam iri saat orang lain lebih berhasil daripada kita. Mulai membandingkan diri. Jelas sekali berarti yang kita kejar bukan Tuhan, tapi yang kita kejar adalah reputasi kita. Apa yang kelihatan di mata orang lain. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir pagi hari ini, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Gini Bapak Ibu, kita bisa lihat apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan atau enggak, dilihat dari cara kita atau motivasi kita mengasihi orang. Seringkali kita bisa terjebak mengasihi orang lain kalau orang tersebut menguntungkan kita. Ya, beberapa minggu yang lalu kita belajar dari Koroni, Pastor Roni katakan, kalau suruh milih orang yang datang dari Amerika, apa orang yang datang dari pulau yang terpencil, pilih mana? Suruh hidupi. Kalau yang ini saya bisa belajar bahasa Inggris.
Ya, saya bisa tambah jago, dia sudah bawa uang sendiri, bisa hidup-hidup sendiri. Atau memperhatikan orang yang dari keluarga yang nggak jelas, dari luar pulau, mungkin saya harus torok, mungkin saya harus bantuin dia. Kira-kira yang mana? Apakah kita mengasihi orang karena itu menguntungkan kita? Atau relasi yang kita bangun selama ini, itu seringkali kita tanpa sadar kita menuntut atau hitung-hitungan Bapak Ibu. Karena aku sudah melakukan ini, sudah pelayanan Pastor. Masa gereja tidak melakukan ini? Gitu ya. Ini kelihatannya rohani banget. Kan saya sudah begini Tuhan, kan saya sudah berkorban, saya begini-begini. Mestinya kan saya, nah berarti kelihatan sekali bahwa kita mengasihi secara transaksi. Saya lakukan ini, kamu juga harus melakukan ini. Nah Bapak Ibu, ini di dalam keluarga, di dalam pernikahan adalah kartu truf istilahnya. Kalau mau cari cara untuk menghancurkan keluarga dan hubungan, ini resepnya Bapak Ibu. Hitung-hitungan aja Bapak Ibu ya. Sama pasangan hitung-hitungan, sama keluarga hitung-hitungan. Loh kan aku sudah begini, kamu kok gini gitu. Pasti saudara, itu resep untuk berantakan saudara. Apakah kita mudah menghakimi? Atau kita sulit mengampuni? Bagaimana kita memperlakukan orang lain sekali lagi menunjukkan apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan apa enggak. Pagi hari ini saya mau ajak kita untuk datang kepada Tuhan. Saya mau ajak kita menyembah Tuhan pagi hari ini bersama-sama. Sambil kita menyembah Tuhan, kita bilang, Tuhan kami mau tinggikan dirimu sebagai hal yang paling utama. Sebagai hal yang paling penting dalam kehidupanku.